Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Reni Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan berbasis agroindustri dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Iki Akmal Rivaldi, berasal dari ruang 006, Angkatan 2021, Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai kewirausahaan berbasis agroindustri dan lingkungan, yaitu usaha yang sudah saya jalankan selama 1 semester ini. Pertama, latar belakang. Pinang merupakan salah satu tanaman perkebunan yang sudah lama di masyarakat dan tergolong sebagai komoditas yang mempunyai prospek yang cukup baik untuk dikembangkan dalam skala komersial. Pinang memiliki beberapa keunggulan seperti mudah mendapatkan bibit, jarang diganggu berbagai penyakit, mampu memproduksi buah walaupun hanya ditanam di perkarangan, dan tanaman pinang dapat berbuah tanpa mengenal musim. Pinang mempunyai berbagai manfaat seperti untuk bahan industri dalam penyamaan kulit, industri tekstil industri, zat pewarnaan kosmetik, minuman, dan farmasi. Selain itu, pinang juga digunakan sebagai bahan makanan stimulansia dan bumbu masak. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis menganalisa peluang untuk membuka usaha mengenai tanaman pinang yang dapat menghasilkan. Maka dari itu, penulis membuat usaha menjual bibit pinang. Kedua, visi dan misi. Pertama, visi. Visi dari usaha bibit pinang yang saya jalankan selama 1 semester ini yaitu menjual berbagai macam produk pinang. Baik itu bibit, buah, dan lain sebagainya. Untuk misi usaha yang saya jalankan yaitu memberi kualitas produk yang baik dan memberi pelayanan yang baik serta menjaga kepercayaan pelanggan. Ya, gambaran produk dan jasa. Untuk produk yang saya hasilkan dari usaha yang saya jalankan yaitu bibit pinang. Untuk produk-produk terkait pinang yang lain seperti buah dan tanaman bibit yang lain itu sampai saat ini belum bisa saya jalankan. Keempat, perkembangan usaha. Untuk perkembangan usaha yang saya saat ini jalankan, pada saat ini saya masih memiliki 100 bibit pinang yang masih dalam proses pembusukan. Sampai saat ini saya sudah menjual 200 bibit pinang dan terdapat sekitar 18 bibit pinang yang siap untuk dijual. Kelima, berikut adalah gambaran dari produk yang saya hasilkan. Proses pemasaran. Usaha yang saya jalankan ini selama 1 semester menggunakan strategi pemasaran untuk mengembangkan usaha di mana saya menggunakan beberapa metode, yaitu pertama kegiatan promosi, di mana promosi adalah bagian dari proses pemasaran. Promosi sangat penting dalam mempengaruhi kelancaran dan keberhasilan suatu usaha. Saya melakukan promosi produk dengan cara melalui tetangga dari mulut ke mulut dan mencari koneksi untuk berkomunikasi dengan para pengepul. Metode yang kedua yaitu penjualan kolektif. Dengan menunjukkan beberapa produk pinang yang disejajarkan dengan harga yang lebih murah untuk menarik pelanggan berminat membeli produk yang saya tawarkan. 7. Laporan keuangan. Berikut ini adalah merupakan tabel laporan keuangan yang terjadi dalam 2 bulan terakhir. Pertama adalah tabel pengeluaran. Di nomor 1 pada bulan Maret,
usaha yang saya jalankan untuk menjalankan usaha yang saya jalankan, yaitu kami mengeluarkan pengeluaran sebanyak Rp120.000 dan pada bulan April sebanyak Rp10.000. Jadi total dari 2 bulan terakhir untuk pengeluaran dari usaha yang saya jalankan yaitu Rp130.000. Dan untuk tabel berikutnya yaitu tabel harga dari produk yang saya jalankan atau total dari penjualan yang sudah saya jalankan dalam 2 bulan terakhir. Yang pertama yaitu pada bulan Maret dengan kuantiti sebanyak 140 bibit pinat dengan harga 2.000. Jadi total dari 140 bibit pinang ini adalah Rp280.000. Dan pada bulan April, saya hanya menjual bibit sebanyak 40 dengan harga yang sama yaitu 2.000 dengan total Rp80.000. Jadi total dari penjualan bibit pinang usaha saya selama 2 bulan terakhir yaitu Rp360.000. Berikut ini adalah hasil dari proses mengukur potensi kewirausahaan pada pertemuan 15 kemarin. Pada kuesioner pertama, terdapat beberapa pengukuran dalam mengukur potensi kewirausahaan. Yang pertama itu kuesioner kualifikasi, di mana skor parsial jawaban iya untuk pertanyaan 1 sampai dengan 17 dikali 1,5. Untuk jawaban yang saya jawab ya, terdapat 13. Dari total 17, dikalikan setengah, mendapatkan hasil 16. Berikutnya kuesioner kecakapan. Kuesioner kecakapan terdapat beberapa pertanyaan dengan total nilai jika berhasil menjawab yaitu 15. Di mana skor tertinggi dikali 3, sedang dikali 2, dan rendah dikali 0,5. Di skor tertinggi saya hanya mendapatkan 1, dan di sedang saya mendapatkan 2, dan di rendah saya hanya mendapatkan 1. Jadi total sekitar 7,5 atau jika digenapi menjadi 8. Di mana skor total ditambah dengan 15 menjadi 23. Kuesioner keberhasilan. Skor dari kuesioner keberhasilan dari jumlah jawaban iya dikali faktor beban relatif. Di mana saya menjawab 5 pertanyaan dengan jawaban iya dikali 4 dan hasilnya adalah 20. Berikutnya adalah kecakapan bekerja sama. Dengan jawaban iya dikali faktor beban relatif. Pada kuesioner bekerja sama saya menjawab iya pada 6 pernyataan kali 2 mendapatkan skor total yaitu 12. Mengidentifikasi keahlian dalam bidang tertentu. Pada tabel bidang tertentu, saya mendapatkan 1 kualifikasi yang tinggi, 3 kualifikasi yang sedang, dan 4 kualifikasi yang kurang. Jadi total dari semuanya yaitu 11 poin. Berikut adalah hasil total keseluruhan dari kuesioner yang sudah saya jalankan pada pertemuan 15 kemarin. Di mana kuesioner kualifikasi, kemungkinan skor tertinggi 20, saya mendapatkan 16, dan jika dihitung dalam persen, hanya mendapatkan 80%. Kuesioner kecakapan diri, skor tertinggi 56, skor yang saya dapati 23, skor dalam persen yaitu 41%. Kuesioner keberhasilan, di mana skor tertinggi 32, saya mendapatkan 20, dan dalam persen yaitu 62%. Kuesioner kerjasama, skor tertinggi adalah 16, skor yang saya dapatkan 12, dan dalam persen saya mendapatkan 75%. Dan yang terakhir lembar kerja keahlian, di mana skor tertinggi terdapat 24,
skor yang saya dapatkan 11, dan dalam persen yaitu 46%. Dan total dari keseluruhan skor yang saya dapatkan yaitu 82 dari 148 kemungkinan skor tertinggi. Dan dalam persen jika digabungkan semuanya yaitu 55%. Kesimpulan dari cocokan hasil usaha yang saya jalankan selama 1 semester dan dari kuesioner yang sudah saya jawab pada pertemuan 15 kemarin, saya simpulkan bahwa saya harus memikirkan minat saya kembali terkait kewirausahaan yang ingin saya jalankan. Karena dari hasil usaha yang saya jalankan dan hasil kuesioner tersebut, saya memiliki minat yang sedikit dan harus dipertimbangkan apakah saya kedepannya akan menjalankan usaha tersebut atau tidak. Mungkin sekian dari saya, apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.